Nah, ya kita mulai bab yang baru melanjutkan dari bab-bab yang sebelumnya sudah kita bahas untuk beberapa paradigma seperti kolaboratif, kemudian content based. Nah, ini kemudian yang knowledge based recommender system. Ya, sebagai awal dulu pemanasan dulu sebelum masuk ke materi ini, coba siapa yang tahu? Kalau enggak nanti ya saya tanya ke salah satu dari Anda, saya tanya secara random. Kelemahan aja lah, nggak usah kelebihan. Kelemahan dari knowledge based recommender system. Saya catat namanya nanti untuk penambahan nilai. Siapa yang kan ya, apa salah satu saja lah, nggak usah banyak-banyak. Salah satu kelemahan dari knowledge based recommender system. Nah, dulu sudah saya pernah jelaskan di awal sekali waktu membahas tentang beberapa paradigma dulu pas di awal banget, masih pengantar. Paradigma dalam recommender system. Yuk, siapa? Kalau enggak saya tunjuk. Salah satu kelemahan. Masih pada monitor ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, oke. Monggo. Kelemahan salah satu saja. Ya, nanti saya ada pertanyaan yang lain. Kelemahan Mungkin dari monggo Naufal ya. Oke, saya catat Naufal. Gimana Naufal? kan knowledge recommender system itu butuh knowledge ya, Pak. Nah, yang dibutuhkan itu sulit untuk mencari knowledge-nya itu, Pak. Kan ya, knowledge-nya itu kan dibutuhkan kayak referensi orang yang tahu bagian knowledge itu gimana ya, Pak? Ya, expertnya. Iya, expertnya seperti itu, Pak. Expertnya bagian itu. Ya, oke. Ya, betul. Oke. Ya, terima kasih Naufal. Oke, ada lagi yang lain? Coba menjawab, Pak. Oke, siapa ini? Yang siapa tadi? Siapa Pak. namanya? Kevin Adrian ya. Oke. Silakan Kevin Adrian Manurung. Apa Adrian? Kalau nggak salah, kalau itu tidak cocok untuk sebuah item yang perkembangannya itu sangat cepat, Pak. Ya, oke. Karena apa? Karena dia menggunakan knowledge yang dibentuk. Hmm. Ya. Ya, oke. Makasih Kevin. Panggilnya Kevin atau Adrian nih? Kevin, Pak. Kevin ya. Oke. Makasih Naufal dan Kevin. Dua yang dijawab oleh Naufal dan Kevin ini saling terkait ya. Sebenarnya apa yang saya tanyakan ke Kevin tadi, itu tadi jawabannya ada di pernyataan Naufal tadi. Jadi gini, knowledge based recommender system itu kan dia merekomendasikan berdasarkan pada pengetahuan, pada knowledge, ya. Nah, knowledge itu adalah, ya dia pengetahuan atau knowledge base ya, knowledge base itu adalah pengetahuan yang kita tanamkan ke dalam sistem. Nah, sebentar saya sambil coret-coret aja ya. Sambil coret-coret di sini. Atau nantilah saya coret-coretnya nanti aja ya. Nah, knowledge itu adalah sesuatu yang ditanamkan ke sistem dan itu didapatkan dari ekspor. Betul yang disampaikan oleh Novel tadi. Nah, masalahnya adalah pembuatan atau pembangunan knowledge ya, itu tidak membutuhkan artinya waktu yang dibutuhkan itu tidak sedikit. Dia membutuhkan waktu yang ya relatif lama lah gitu ya. Lamanya nggak sampai 1 bulan juga itu ya. Artinya kalau tadi yang disampaikan oleh Adrian itu untuk, apa ya, untuk domain yang perkembangannya cepat gitu ya, itu kan harus selalu secara real time dapat berubah. Nah itu nggak mungkin gitu ya. Ya mungkin nanti saya juga sedang meneliti untuk itu ya, sehingga
Ya semoga nanti saya mendapatkan solusinya juga untuk itu ya, dan mungkin juga ada peneliti-peneliti yang lain yang sudah menemukan solusinya. Cuman, pembangunan knowledge itu tidak bisa serta-merta secara instan gitu, secara otomatis. Jadi memang itu dibentuk secara manual, dia menerjemahkan pengetahuan dari ekspor, kemudian dibawa ke dalam bentuk formal, yang dikenali oleh manusia dan oleh mesin. Itu, bentuk formal ya. Prosesnya tuh ya formalisasi, nama prosesnya. Kalau, menerjemahkan pengetahuan dari ekspor ke dalam bentuk formal itu, akuisisi pengetahuan namanya, knowledge acquisition. Nah, itu tidak berlangsung dalam waktu yang singkat. Sehingga kalau domain itu selalu berubah dengan cepat, nah itu kan repot, sehingga ada bottleneck. Kelemahannya gitu ya, bottleneck dalam pengembangan knowledge-nya. Seperti smartphone itu sebenarnya, itu perkembangannya begitu cepat gitu ya. Sehingga, sebenarnya bagus, memang cocoknya itu knowledge base itu untuk smartphone, untuk DSLR, karena memang, contoh-contoh yang ada di dalam, paper untuk knowledge base recommendation itu memang kebanyakan untuk produk-produk yang kompleks. Produk-produk yang kompleks yang punya fitur banyak, dan itu biasanya produk-produk yang high tech. Masalahnya produk-produk yang punya fitur banyak itu, kalau produk high tech itu berubahnya sangat cepat sekarang. Nah itu ya, ini yang masih menjadi masalah. Sementara pembangunan pengetahuan itu belum bisa secara otomatis. Saya juga sudah kemarin, meneliti bareng dengan teman-teman di ITB dan Gunadarma juga untuk bagaimana updating pengetahuan secara otomatis, khususnya untuk domain smartphone. Jadi dia melakukan crawling otomatis dari GSM Arena. Anda tahu GSM Arena ya? Ada yang pernah membuka-buka, ada mungkin yang suka mengikuti perkembangan smartphone, ini, website-nya GSM, kok ini nyambung ini, gsmarena.com. Ada yang pernah buka ini? Dulu waktu saya meneliti tentang yang smartphone tuh, rekomendasi smartphone, saya suka buka ini. gsmarena.com. Kalau Anda mengikuti perkembangan smartphone, di sini spesifikasi smartphone terbaru selalu ada di sini. Ini menjadi acuan. Setiap ada smartphone baru dia langsung mengupdate di GSM Arena. Sehingga, sistem itu akan melakukan crawling dari GSM Arena. GSM Arena ya. gsmarena.com. Ya. Di sini nanti crawling terus kirim ke sini. Nanti sehingga produk-produk baru beserta dan spesifikasinya terupdate di dalam pengetahuan. Ya. Cuman belum sempurna, kemarin juga sudah jadi topik, TA juga ada, yang tesis juga ada, cuman memang belum sempurna gitu ya. Belum sempurna itu berjalan. Ya. Ya, itu cerita sedikit tentang knowledge base recommender system. Oke, terima kasih Noval sama Kevin. Terus sebagai pemanasan ya. Kalau kelebihannya ya banyak juga. Kalau kemarin kita sudah bahas itu ya. Kalau kita kenal sebelumnya ada, kolaboratif, itu permasalahannya adalah di cold start ya, termasuk content base. Itu kalau kolaboratif itu kelemahannya ada di, bentar, saya sambil nyatet di sini ya. Kalau kolaboratif filtering itu kelemahannya salah satu di antaranya adalah cold start. Baik itu item atau gini aja ya, saya catat ini aja nyatetnya. User cold start maupun item cold start. Iya kan? Termasuk juga ada sparsity ya, sparsity problem.
Ini permasalahannya ya. User call start problem, item call start problem, sparsity problem, dan juga ada beberapa yang lain lah. Yang terkenal adalah ini. Sementara kalau content base itu problemnya ada di user call start. Tapi kalau item call start itu enggak, bukan masalah. Terus ada over specialization. Ini kan, ini weakness ya, kelemahan dari, saya bahas kelemahan aja, kalau kelebihannya kan ada kemarin. Nah, di dalam apa itu namanya? Di dalam knowledge base itu kelemahannya tadi ya, bottleneck dalam pembangunan pengetahuan. Bottleneck dalam pembangunan pengetahuan. Nah, knowledge base itu masa call start itu nggak ada. Kenapa di dalam knowledge base itu tidak ada masalah call start? Nah, coba siapa yang tahu? Ini sudah kita bahas waktu dulu di awal-awal. Kita bahas beberapa paradigma. Ayo, siapa yang tahu? Kenapa di dalam knowledge base itu tidak ada masalah call start? Masalah call start itu otomatis teratasi. Ya, siapa yang tahu? Yuk, siapa? Halo Pak. Ya, siapa namanya? Raihan Pak. Raihan ya. Raihan, saya lihat dulu. Tulisannya gimana, cuman itu aja. RAIHN. Oh, RAJ ya. Iya Pak. Ya, di sini nggak kelihatan di layar ini. Raihan. Gimana Raihan? Tadi pertanyaannya kenapa knowledge base nggak ada masalah call start ini Pak? Ya, betul. Karena dia udah konsultasi ke pakar ahlinya dulu Pak, jadi buat memberikan rekomendasi yang tepat ke user. Oke, terima kasih Rehan. Makasih Pak. Oke, ada pendapat yang lain mungkin? Silakan. Siapa? Ya, hampir tepat ya, tapi kurang sedikit. Ada yang lain? Kenapa tidak ada call start? Yuk, nggak apa-apa. Kita sambil diskusi aja. Mau coba jawab, Pak? Silakan. Kevin ya? Iya, Pak. Kevin lagi, oke silakan. Gimana, Mungkin Kevin? mungkin karena si user langsung memberikan yang mana yang dia butuhkan. Nah, Jadi ya betul. Jadi karena di dalam, ini sambil saya coret-coret ya. Karena di dalam knowledge base, ya, dalam knowledge base, itu kebutuhan itu dinyatakan secara eksplisit. Atau gini saya tulis di bawahnya ya. Dalam content base maupun kolaboratif, kebutuhan dinyatakan, kebutuhan user ya, maksudnya, dinyatakan secara implisit. Sementara di dalam knowledge base, ini kebutuhan
dinyatakan secara eksplisit. Nah, betul yang disampaikan oleh Kevin tadi. Jadi, karena kebutuhan itu dinyatakan secara eksplisit. Jadi user itu memasukkan jadi kebutuhannya untuk apa? Dia pengen laptop yang untuk game, saya pengen laptop untuk kebutuhan office saja, gitu. Saya pengen laptop untuk rendering video, saya pengen laptop untuk bla bla bla, untuk pekerjaan di lapangan, sehingga butuh yang ringan. Nah, itu adalah kebutuhan yang dinyatakan secara eksplisit. Tetapi di dalam konten based maupun kolaboratif, user tidak perlu menyatakan kebutuhannya secara eksplisit. Ya, sistem itu melakukan learning sendiri. Jadi, di sini sistem melakukan learning akan kebutuhan pengguna. Kebutuhan user gitu aja. Berdasarkan interaksi antara user dan sistem, ya, itu, user tidak aware bahwa dia menyatakan kebutuhan gitu ya. Ya dia berinteraksi secara natural aja dengan sistem. Tapi sistem itu belajar. Dari, interaksi-interaksi yang dilakukan itu, user itu seperti apa sih? Misal, YouTube ya. User itu dia nontonnya biasanya video-video seperti ini, dan video yang seperti ini mungkin, hanya separuhnya atau kadang-kadang ya ada beberapa jenis video yang full, terus kemudian dia suka nge-like yang video-video seperti ini dan seterusnya. Itu kan sebenarnya interaksi yang, natural antara user dengan sistem. Tetapi itu sebenarnya adalah kebutuhan yang dinyatakan secara implisit, karena itu nanti akan diinfer oleh sistem untuk, apa ya, ya sebagai kebutuhan dari user gitu. Oh user-nya kebutuhannya dari gini, preferensi dari user itu gini loh gitu, untuk user tertentu. Nah itu ya. Nah karena, dinyatakan secara eksplisit, itu tidak membutuhkan histori. Tidak membutuhkan histori. Sementara di sini itu membutuhkan histori. Ya. Dia histori yang masa lalu ya, sebelum berinteraksi, user itu harus punya histori. Sehingga dari histori itu kan yang akan dipelajari oleh sistem untuk, apa tuh namanya, nanti untuk menyimpulkan bahwa user ini preferensinya seperti ini, ya. Nah, oke. Sementara kalau di knowledge base itu tidak membutuhkan histori. Karena histori itu artinya adalah interaksi yang lalu sebelum user berinteraksi saat ini gitu ya. Ya dia menyimpan histori sebenarnya, tapi historinya dari histori selama dia berinteraksi saat ini. Habis itu ya hilang lagi gitu ya. Nah, oke. Ya. Karena tidak membutuhkan histori sehingga masalah cold start itu nggak ada. Kalau di sini membutuhkan histori, masalah cold start itu ada gitu ya. Nah, oke. Gitu ya. Oke, good. Pertanyaan lagi. Kayaknya ini dulu juga masuk pertanyaan di, kuis saya ya. Mengapa item kayaknya ini pertanyaan-pertanyaan di kuis ya. Mengapa item call start, nah ini kan, kalau collaborative filtering itu kan user call start itu masuk, item call start juga masuk sebagai problem. Sementara di content base itu hanya user call start, sedangkan item call start itu tidak menjadi problem di dalam content base. Mengapa kira-kira? Ini kayaknya soal di kuis kemarin apa ya kalau nggak salah ya, saya lupa. Ya, siapa yang tahu? Mengapa item call start itu bukan merupakan masalah di dalam content base? Ini banyak yang hadir nih, 34. Mengapa item call start itu tidak merupakan masalah di item base, tetapi dia masalah di
Kok item base? Mengapa item call start itu bukan masalah di content base, tetapi dia masalah di kolaboratif. Ya kalau kolaboratif itu kan dia masalahnya baik itu sebentar. Nah, dia masalahnya adalah user call start maupun item call start. Ya, ini mungkin pakai ini aja lah. Nah, ini user call start maupun item call start. Sementara di content base itu dia hanya user call start, item call start nggak jadi masalah di dalam content base. Siapa yang bisa? Sambil latihan aja sambil ini diskusi bareng. Yuk. Mengapa? Kalau nggak salah itu pertanyaan di kuis saya ya? Atau enggak? Lupa saya. Atau di kelas yang satu, saya ngajar S2 juga sih. Di recommender system. Di Unpad saya juga ngajar recommender system atau jangan kuis yang di sana. Ayo, tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Adalah. Mau berpendapat boleh? Ya, monggo, Fadlan. Saya catat dulu ya, nanti takut lupa. Fadlan. Oke, silakan. Mungkin Pak, karena kalau di content base, karena kan content base sendiri kan nggak terlalu butuh item, karena itemnya kan udah misal udah di-upload gitu ya. Nah, yang dibutuhkan dari content base kan inputan dari user untuk bukan menerapkan sih, buat ngasih rekomendasi dari item-item yang yang similar gitu Pak. Kalau dari saya sih gitu. Ya, oke. Jadi gini, ya betul. Yang disampaikan Fadlan. Entah tulisannya itu Fadlan. Oke, ya betul. Jadi gini ya, saya perjelas mungkin, tapi ya itu sudah betul. Saya perjelas lagi bahwa kenapa item call start itu tidak merupakan masalah, betul yang disampaikan oleh Fadlan tadi, bahwa item call start itu sebenarnya adalah kalau item itu belum pernah di-rating atau hanya sedikit aja ratingnya. Itu dikhawatirkan nanti kalau di dalam kolaboratif kalau dia belum pernah di-rating, ya dia tidak akan pernah direkomendasikan kan? Kan belum pernah di-rating gitu ya. Nah, padahal itu item baru. Belum pernah di-rating itu bukannya karena dia nggak disukai, tetapi karena dia item yang masih baru gitu ya. Otomatis belum pernah di-rating. Nah, itu nanti yang akan terjadi bisa saja tidak direkomendasikan. Nah, sementara kalau di content base itu tadi yang disampaikan oleh Fadlan tadi, dia merekomendasikan itu kan berdasarkan pada similarity dengan item yang sebelumnya disukai oleh pengguna, ya kan? Nah, sehingga item yang baru pun itu tetap akan bisa direkomendasikan. Kenapa? Karena bisa didapatkan berdasarkan similarity. Similarity itu diambil dari mana? Dari fitur. Fitur dari produk, kan similarity itu kan dihitung dari fitur-fiturnya kan. Nah, ya jadi item call start itu tidak merupakan problem di dalam content base. Jadi walaupun itemnya baru itu masih bisa direkomendasikan karena itu tadi berdasarkan pada similarity produk yang pernah disukai oleh user sebelumnya. Tetapi kalau user sebelumnya itu belum ada history rating, ya itu juga nggak bisa karena kan mencari similarity berdasarkan apa yang pernah disukai oleh user sebelumnya kan. Kalau user sebelumnya belum pernah merating ya berarti user call start tetap jadi masalah gitu ya. Oke, ya. Nah, good. Ya itu sebagai pemanasan ya sebelum kita masuk ke mana ya? Masuk ke knowledge base. Mana tadi? Nah ini dia. Nah. Ya, oke, terima kasih. Sip. Push. Nah, sekarang kita masuk ke materi knowledge base ya. Ya. Ya, knowledge base ini prinsipnya adalah tell me what fits based on my need. Jadi ya nanti sistem akan merekomendasikan item-item berdasarkan apa yang disukai sebelumnya gitu ya.
Kok berdasarkan pada kebutuhan user, kok sambil ngalamun saya. Di sebelah saya itu ada ruang server, suaranya keras banget, jadi kadang terdistrak. Servernya ini, kalau Anda ke sini ke ruangan saya, servernya keras banget di sebelah saya ini, suara kipasnya. Jadi sistem akan merekomendasikan berbasis pada kebutuhan user, ya. Bukan yang berat. Nanti kan content base ya, berdasarkan disukai oleh pengguna sebelumnya. Kalau ini adalah sistem akan merekomendasikan berdasarkan pada kebutuhan dari user, sehingga dari sini dapat kita bahwa user itu menyatakan kebutuhannya secara eksplisit. Ya. Ya. Secara eksplisit. Sementara kalau content based kolaboratif bisa ya, biasanya secara implisit. Nah, kemudian nah, yang menjadi input adalah user profile, masih sama dengan content base ya, contextual parameter juga sama dengan content base. Kemarin sudah saya jelaskan apa itu contextual parameter. Jadi sama dengan informasi contextual information juga sama ya, artinya informasi kontekstual itu adalah informasi-informasi yang di luar user profile, tapi ya berdasarkan pada konteks saat itu. Misal lokasi user pada saat mengakses. Kemudian misal aja waktu dia mengakses, kondisi cuaca saat itu, misalnya seperti itu kan konteks. Terus mungkin kondisi sekitar saat itu, misal sekarang lagi masa COVID, ya, nah itu juga bisa menjadi masukan juga bagi sistem. Gitu ya, itu contoh informasi kontekstual parameter. Kalau user profile ya tadi interaksi dari sistem dan user itu bisa sebagai user profile, maupun rating juga bisa. Kemudian interaksi-interaksi, misal dia menonton di YouTube, dia menonton film apa saja, kemudian dia subscribe itu channel yang seperti apa, gitu ya. Contextual parameter itu kalau di YouTube, kalau katakanlah, sekarang lagi zaman Pilpres, ya udah nanti bisa sebagai bahan untuk rekomendasi video-video yang tentang Pilpres, sekarang lagi COVID, ya gitulah, tentang COVID. Nah itu ya. Nah oke. Terus ada juga ya, product features. Ini sama dengan yang content base ya. Ini sama dengan yang content base. Terus masih sama dengan yang content base. Nah, oke. Kemudian selainnya dua ini yang sama dengan content base, ini pernah kita bahas. Nah, ada plusnya di sini. Ada knowledge model. Ada pengetahuan. Nah, pengetahuan ini didapatkan dari export. Tadi yang disampaikan oleh Noval tadi ya, export. Ini berasal dari export. Nah, ini biasanya prosesnya adalah proses untuk mendapatkan pengetahuan ini adalah akuisisi pengetahuan namanya, akuisisi pengetahuan, knowledge acquisition. Nah, kemudian dari akuisisi pengetahuan ini kita lanjutkan menjadi langkah formalisasi. Jadi harus dinyatakan dalam bentuk formal, di mana bentuk formal itu adalah bentuk representasi pengetahuan. Ini representasi pengetahuan, yang dipahami oleh manusia dan mesin. Nah, ini contohnya banyak. Jadi representasi pengetahuan yang dipahami oleh manusia dan mesin. Kenapa manusia harus paham? Ya, karena kan yang mendevelop manusia ya. Kenapa mesin harus paham? Kan nanti untuk dieksekusi oleh mesin. Jadi ada bentuk rule, katakanlah rule, ada rule, terus kemudian sama plus database ya. Nah, ini rules ya. Nah, ini Anda kalau sudah belajar AI pasti tahulah dalam subbab tentang, bukan subbab, bab tentang reasoning ya, itu kan ada rules ya. Ingat apa itu kasus Gumpus ya? Udah belajar AI kan ya? Kecerdasan buatan ya, saya dulu ngajar juga itu. Itu reasoning kan, itu bentuk rules gitu ya. Ada seperti itu ya. Nanti kan ini bisa dieksekusi oleh sistem. Ada yang ontologi. Ya. Kemudian ada lagi
Taruh mana ya saya nyatetnya lagi ya, sini ya. Ada lagi ontologi misal plus SWRL katakanlah gitu ya. Nah, ontologi itu apa? Ontologi adalah sebuah representasi pengetahuan, nanti akan kita bahas ya sedikit. Ada representasi pengetahuan di mana dia ada konsep-konsep dan keterhubungan antara konsep yang disebut sebagai relasi. Jadi itu menggambarkan suatu domain tertentu, gitu ya. Atau bisa juga multidomain, tapi biasanya satu domain nanti digabung-gabungkan gitu ya. Satu ontologi itu biasanya untuk satu domain. Nah, oke, nanti ada contohnya ya, saya cerita ini ya. Nah, kemudian ada ontologi dan SWRL. Jadi untuk ada ontologi sendiri, bentuknya sebenarnya graf ini, ontologi itu graf. Nah, kemudian ada plus SWRL. SWRL itu adalah rules sebenarnya, rules. Anda pernah belajar AI ya, itu rule if then itu loh. Rules yang di sini kan ini if then. Nah, ini juga nanti if then, tetapi ini sebenarnya adalah apa itu namanya? Sebuah plugin yang kalau kita memakai environment Protegi ya, nanti dimasukkan di dalam Protegi ya. Nanti dia mengakses ontologi. Jadi rule yang digabungkan dengan ontologi. Nah, oke, kemudian ada lagi dalam bentuk knowledge graph. Sekarang juga sedang tren ini ya. Knowledge graph. Oke, kalau kita bicara ini ya, untuk masing-masing. Ini saya scroll ke bawah aja Pak ya. Bentar ya. Bisa bingung ininya nih. Banyak sekali. Bentar. Nah, bisa di bawahnya aja lah. Biar panjang aja. Panjang ke bawah grafiknya. Ya, kalau kita bicara tadi kan ada rules, ini ya, representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan itu bisa dalam bentuk rules plus database, bisa juga ontologi, ada juga ontologi plus SWRL. Nah, ini biasanya toolnya pakai Protegi. Nah, pakai Protegi. Toolnya pakai Protegi. Di sini saya sudah ini debug ya. Mana sih? Bentar. Tadi LMS-nya. Oh, terlalu banyak. Bentar. Nah, ini. Nah, di sini saya, ini kelihatan ya. Ini saya sudah, ini kalau Anda mau download Protegi-nya ada di sini. Ini adalah tool untuk membuat ontologi. Kemudian ada, kalau Anda nggak mau download, ya bisa pakai Protegi versi webnya. Ya, Anda harus sign up dulu, daftar dulu di situ. Terus ini adalah contoh aplikasi saya untuk knowledge base recommender system, ini aplikasi Psikokom. Bisa Anda klik di sini. Kemudian ada Protegi tutorial, ini tentang bagaimana memanfaatkan atau menggunakan Protegi untuk membuat ontologi. Silakan ya, nanti Anda bisa belajar di sini. Nah, termasuk nanti mungkin tugas yang berikutnya ini ya, Celo 3 saya minta mengimplementasikan ini dengan kasus sederhana. Ini kan sebelum nanti kalau Anda membuat knowledge base recommender system ya. Itu ya. Nah, terus kemudian bisa knowledge graph.
Knowledge graph ini macam-macam, ada Neo4j, kemudian Neo4j, kemudian ada juga Tiger Graph ya. Ini ada juga TypeDB, kemudian ya dan sebagainya lah, banyak. Yang terkenal memang Neo4j ya, yang terkenal di sini Neo4j. Oke. Ontologi. Mungkin saya mengambil nanti contoh yang ada di sini ya, yang protegi. Oke, kalau Anda lihat ini saya pakai contoh-contoh dulu aja ya, sebelum saya masuk ke materi ya. Ini Anda kalau mau download proteginya ya, protegi versi web. Ini contoh aplikasinya dulu aja. Ini yang aplikasi malah ke sini saya buat linknya salah. Coba saya klik dulu ya. Oh, sebentar. Saya buat linknya salah ternyata, copasnya salah. Aduh, bentar ya. Saya benerin lagi berarti. Contoh aplikasi ini. Bentar ya, ini tanya si Kokom. Nah ini. Harusnya ini aja. Saya ini dulu ya, perbaiki di sini. Padahal sudah benar ini ya. Kenapa nggak mau diakses? Oh ini klik ini ya. Nah, oke. Nah ini aplikasi si Kokom, ini aplikasi. Memang ini smartphone sebenarnya tidak begitu cocok untuk di domain ini. Sebenarnya cocok juga sih, cuman kita harus masih ada problem lah. Intinya masih ada problem tentang bagaimana updating pengetahuan secara otomatis. Ya ini aplikasinya si Kokom, makanya ini tanya si Kokom. Tanyasiko.com ya, tanya si Kokom ya. Ya ini kemarin bekerja sama dengan Galapak itu dalam risetnya ya, walaupun di sini masih produk-produk lama. Saya dulu pernah contohkan ini juga ya, untuk mencontohkan dulu fasilitas penjelasan ya. Masih produk-produk lama karena ini saya codingnya sekitar tahun 2015-2016, tetapi untuk modelnya, agent AI-nya itu kita coba kembangkan terus sampai sekarang. Saya juga masih buka untuk tesis. Ada beberapa mahasiswa yang coba saya minta untuk mengembangkan ini gitu ya. Nah, tapi kalau produknya sih masih produk yang lama. Ya itu tadi, karena memang produk high tech itu kan cepat sekali perkembangannya, sehingga untuk membentuk knowledge yang baru dalam instan secara otomatis seperti itu masih problem. Kemarin waktu riset dengan Gunadarma itu juga belum sempurna ya, bisa ngambil dari GSM Arena, itu peroleh dari GSM Arena. Belum final lah intinya gitu ya. Nah ini user diminta untuk memasukkan kebutuhan secara eksplisit ya. Dia memanfaatkan smartphone itu untuk apa? Ya ini sebenarnya harga juga bisa dimasukkan ya. Tapi ini gampang lah ini ya. Saya pengen, karena yang AI-nya ada di sini. Kalau ini hanya query biasa. Nah AI-nya itu ada di sini. Recommender sistemnya itu ada di sini. Kalau ini database biasa aja. Ini filtering biasa berdasarkan merek, budget gitu ya, sistem operasinya apa gitu ya. Udah. Oke. Nah ini diambil dari aktivitas di lapangan, bermain game, koleksi foto video, bekerja dan dokumen diambil dari ontologi ya. Ini diambil dari ontologi. Nah, kemudian klik rekomendasikan. Nah, sistem itu nanti akan mengecek. Jadi sistem akan membangun user model. User model kemudian dicocokkan dengan ontologi. Nah, kemudian direkomendasikan. Ada algoritma rekomendasi berdasarkan user model dan ontologinya.
ternyata dari pernyataan kebutuhannya masih di sini masih kurang spesifik sehingga produk itu masih terlalu banyak. Selanjutnya sistem akan memberikan pertanyaan kembali gitu ya. Kalau kita klik OK berarti nanti masuk sini. Nah, dia akan memberikan pertanyaan. Nah, ini enggak sembarang, bukan random ya. Ini berdasarkan pada semantic reasoning pada ontologi. Nanti saya jelaskan ya semantic reasoning seperti apa. Ini contoh aja dulu. Ini bisa merekam video ini diperlukan, mungkin diperlukan atau bahkan tidak diperlukan ya, gitu seperti itu ya. Misal ini ya, ini itu. Ternyata itu ya ini direkomendasikan. Nah, ini adalah fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan. Ya, fasilitas penjelasan. Kalau tampilkan detail ini yang ada di GSM Arena, detail teknis, tapi kita menghindarkan itu karena nggak semua user itu familiar terhadap fitur-fitur teknis. Ingat ini produk-produk lama zaman dulu ya, nggak usah di produk lama, kuno. Ya ini kita belum update. Nah, tapi intinya adalah modelnya yang kita tekankan adalah model. Nanti ini bisa diupdate produk-produknya. Nah, gini ya, jadi tadi user itu menyatakan kebutuhan secara eksplisit. Nah, ini pun juga masih bisa di-feedback, diberikan feedback. Kalau user nanti belum mau menerima apa yang direkomendasikan di sini, ini kan sampai ada 3 halaman ya. Dan ini di-ranking berdasarkan utility. Ini kebetulan nilai utility-nya sama semua 1. Tapi bisa saja nanti nilai utility itu berbeda-beda, tapi di-ranking berdasarkan utility. Utility itu adalah merepresentasikan tingkat relevansi antara preferensi user dengan item. Ya, misal dia nanti klik selanjutnya, berarti dia belum milih tapi dia belum puas dari yang direkomendasikan, berarti klik selanjutnya. Nah, nanti sistem akan memberikan pertanyaan lagi. Ini berdasarkan pada user model dan ontologi gitu ya. Seperti ini. Nah, oke. Nanti direkomendasikan lagi. Ini fasilitas penjelasan tuh dilakukan dengan menggunakan semantic reasoning juga. Jadi dia trace back dari produk, nanti ditelusuri kembali user model maupun ontologinya. Nah, nanti ketemu ini. Oh, produk ini sesuai dengan kebutuhan yang mana? Oh, untuk ini. Nah, gitu ya. Oh, produk Lenovo ini sesuai dengan kebutuhan ini. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Dan mungkin aja user nanti akan ragu-ragu, katakanlah dia 3 produk itu ragu-ragu antara ini katakanlah. Nanti sistem dapat memberikan bantuan. Nah, seperti ini membandingkan antara 3 produk tadi. Yang di sini itu adalah kalau ada kebutuhan fungsional yang didukung oleh HTC One, tetapi tidak didukung oleh 2 yang lain. Yang di sini ada jika dia didukung oleh Lenovo P90, tetapi tidak didukung oleh 2 yang lain. Di sini itu adalah yang didukung oleh iPad Air, tapi tidak didukung oleh 2 yang lain. Nah, dari sini kelihatan yang superior yang mana? Apple iPad ini kan, artinya ini mendukung edit dokumen dan nulis blog, tapi tidak didukung oleh 2 yang lain, gitu ya. Tentunya ini berdasarkan pada kebutuhan yang dimasukkan oleh user tadi. Nah, gitu ya, sehingga ini lebih superior daripada yang lain, sehingga user bisa mendapatkan bantuan, mendapatkan panduan untuk, ya ini produk yang paling worth it gitu ya, dari yang direkomendasikan tadi, dan dia memilih dari 3 tadi, yang ragu-ragu tadi, sehingga klik pilih selamat. Nah, seperti itu. Jadi ini ada conversational antara user dan sistem. Ya, ini saya memperkenalkan tool-toolnya dulu ya. Ya, nanti Anda pada saat belajar tentang knowledge base itu paham, oh kira-kira kalau Anda mau mengembangkan ini, toolnya apa saja. Oke, terus kembali lagi ke sini. Nah, yang disebut protegi itu apa? Yang seperti apa? Saya sudah install belum ya protegi di sini? Sebentar, saya lihat dulu ya. Protegi komputer yang ini sepertinya saya belum install. Oh, ini masih belum diinstal. Oke, saya coba buka yang protegi web aja kalau belum install. Nah, sebenarnya ada di sini ya. Protegi web itu
Tadi ini, sudah di ini. Sudah saya, ini. Nah, ini proteksi versi web. Klik. Nah, ini contoh proteksi yang yang versi web ya. Nah, ini adalah ontologi yang sudah pernah saya buat tentang smartphone, ya. Ini lama, pakai yang nanti saya pakai laptop satunya aja lah. Kayaknya agak lama ini. Saya harus install dulu sepertinya. Besok saya contohkan di ini aja, di yang satunya pakai laptop yang sudah saya install ya. Bentar, ini lama ini. Bentar, ini kalau saya klik, terus saja. Hang dia. Ini saya pakai ini. Sebentar. Saya ulang aja ini. Bentar ya. Ini ada gangguan nih untuk kelas. Dia enggak. Ya udah gini aja, saya contohkan ini aja. Besok saya ini yang lebih bagus lagi. Nah, oke ya, ini contoh ontologi ya kalau kita lihat secara grafnya itu seperti ini. Mungkin saya ini aja dulu ya, yang sederhana dulu mulai, misalnya ini ya. Nah, ini adalah ontologi. Saya punya kelas fungrec, ini subkelasnya adalah koleksi foto dan video, punya subkelas lagi fotografi. Sebenarnya di sini juga ada subkelas yang lain ya. Ini juga punya subkelas yang lain. Ini juga selain koleksi foto dan video juga punya subkelas yang lain. Cuman ini adalah urutan kalau misal kita punya individu fotografi dengan kualitas mendekati profesional. Ini adalah paling spesifik. Jadi mulai fungrec lebih spesifiknya adalah koleksi foto video. Fungrec itu maksudnya functional requirement, kebutuhan fungsional. Kemudian lebih spesifik lagi adalah fotografi. Fotografi lebih spesifik lagi adalah fotografi dengan kualitas mendekati profesional. Nah, ini yang paling spesifik itu akan menjadi individu istilahnya. Kalau ini kelas, ini individu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada relasi support by. Ya, di sini ada relasi support by. Jadi, propertiesnya itu ada relasi ini support by. Sub by itu support by gitu ya. Kalau ada hashtag itu dia mempunyai spesifikasi artinya gitu ya. Jadi fotografi dengan kualitas mendekati profesional disupport oleh teknologi layar yang tinggi. Nah, ini adalah individu-individu dari hierarki specification. Nah, specification itu punya subkelas teknologi layar, punya subkelas penyimpanan total, punya subkelas resolusi kamera utama, punya subkelas teknologi kamera. Nah, teknologi layar itu punya subkelas teknologi layar high. Enggak cuma ini saja ya, cuma ini yang terkait dengan ini yang digambar di sini ya. Sebenarnya ini rumit grafnya. Karena ada yang high, ada low, ada medium, tetapi fotografi dengan kualitas mendekati profesional itu disupport oleh teknologi layar yang high. Sementara yang medium sama low itu tidak mendukung untuk kebutuhan fungsional ini. Nah, selain itu dia juga disupport oleh harus smartphone yang punya penyimpanan total medium high, nah dan seterusnya. Nah, itu ya. Ini gambaran dari sebuah
knowledge ya. Ini enggak cuman ini ya, ini hanya yang terkait dengan kebutuhan fungsional tadi, ini hanya subnya saja. Subnya saja. Kalau kita klik yang lain, misal apa ya? Nah, misal ini. Nah, ini sudah beda lagi nanti. Bagian dari ontologi yang saling terkaitnya. Nah, ini ya. Pangrek atau di lapangan, support apa itu namanya? Subclass yang didukung kalau kebutuhan fungsionalnya adalah ketangguhan untuk aktivitas outdoor normal, itu nanti spesifikasi yang mendukung ini apa saja. Daya tahan baterai harus tinggi, medium juga udah bisa lah, minimal medium berarti tinggi juga bisa. Ukuran layarnya itu high, ukuran layar medium juga bisa. Kemudian pelindung layar itu yang high, pelindung layar low juga bisa sih nih, low bisa, yang medium juga bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, terus seperti itu dan yang lain. Nah, ini adalah ontologi ya, ontologi. Anda bisa membuat dengan menggunakan protegi. Aslinya ontologi itu kalau tidak memanfaatkan protegi, Anda harus melakukan coding mirip-mirip XML. Sebenarnya kodenya itu mirip-mirip XML. Anda sudah tahu XML ya? Pernah belajar XML? Ada yang pernah belajar XML? Halo? Ditinggal ke warung nih. Kalau saya belum. Belum ya? Ya mirip-mirip XML gitu ya, cuman kita nggak perlu ngoding di situ. Jadi cukup drag and drop aja pakai protegi, Anda sudah bisa membuat ontologi. Ini adalah orientasi pengetahuan, di mana ini adalah konsep-konsep dihubungkan dengan relasi-relasi. Nah, contoh yang ini ya, Huawei MediaPad. Nah, ini spek. Huawei MediaPad itu mempunyai spek penyimpanan total yang high. Subclass dari penyimpanan total, subclass dari specification. Sementara itu, ini ya, Huawei MediaPad T1 itu adalah dia individu dari kelas middle low end tablet, dan ini subclassnya tablet, dan ini subclassnya produk. Nah, gitu ya. Ini ontologi. Ya, ontologi seperti ini. Sebagai gambaran aja ya. Supaya ada gambaran, kalau cuma ngomong-ngomong gini doang kan, Anda nggak punya gambaran nanti gimana cara membuatnya gitu ya. Oke. Ya, gitu. Kita sampai jam berapa? Sudah selesai ya? Harusnya ya? Tadi dari jam 3:30 berarti selesai jam berapa? 5:30 ya? Ya, berarti masih ada waktu. Oke. Lanjut lagi. Ya. Oke, nah terus gini. Di dalam, atau nanti aja ya, ini saya lanjutin aja dulu, materi dulu, sini. Oke, itu tadi sebagai gambaran dari sebuah knowledge base recommender system. Oke, lanjut. Nah, knowledge base recommender system sendiri, itu ada 3 pendekatan di dalamnya, ada case based recommender system. Nah, ini mungkin nanti yang akan saya buka untuk topik TA lah gitu ya. Constraint based recommender system, ada utility based recommender system. Ini saya nggak bisa buka pikniklah.com ya. Kalau pikniklah.com itu saya yang utility based recommender system ini. Kayaknya belum bisa deh kalau pakai VPN. Tanya si Kokom bisa. Pikniklah.com. Oh, saya nggak yakin bisa. Oh, nggak bisa. Kalau pakai VPN sini nggak bisa. Kalau harus pakai tethering gitu ya. Karena ini kita simpan aplikasinya itu di sini, di server sini. Kalau server dalam itu justru kalau pakai VPN sini nggak bisa dibuka. Kalau tanya si Kokom itu nyimpennya di server luar, nah, itu tidak dapat dijangkau ya. Jadi kalau Anda buka sendiri bisa, itu pakai laptop juga bisa, pakai HP juga bisa, ini juga aplikasi saya.
Itu yang ini contoh dari utility based recommendation system. Jadi dia berbasis pada nilai utility. Misal salah satunya dalam multi attribute utility theory. Kemudian yang tadi tanya Psikokom, yang Psikokom tadi aplikasi Psikokom itu adalah yang termasuk di dalam constraint based recommendation system. Jadi ada sekumpulan rules walaupun rules-nya itu secara implisit ada di dalam ontologinya. Ya, jadi masuk di dalam constraint base. Ada juga yang case base. Ini sebenarnya paling simpel ya case base itu. Jadi dia cara kerjanya itu berdasarkan pada similarity. Bukan similarity antara item seperti hanya content base gitu ya, tetapi di sini adalah similarity kasus yang ada. Jadi dia menyimpan kasus-kasus sebelumnya adalah rekomendasinya gini, kalau kasus ini rekomendasi gini, nanti cari similarity antara kasus itu sehingga akan direkomendasikan yang yang sesuai dengan pengguna berdasarkan pada kasus-kasus yang sudah disimpan di dalam sistem. Nah, oke. Ini mengungkapkan kebutuhan secara eksplisit tadi sudah saya sampaikan. Oke. Jadi kalau di dalam knowledge base ya, ini kan user, dia menyatakan kebutuhannya ke sistem. Ini sistem. Ini kebutuhan. Nah, yang terjadi di dalam sistem itu adalah nanti pengolahan yang ada di dalamnya itu ya, dia akan menyimpan kebutuhan-kebutuhan dimasukkan user di dalam user model. Jadi sistem akan belajar terhadap kebutuhan pengguna, tapi saat itu ya tidak berdasarkan pada history, itu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang dimasukkan secara eksplisit, dia akan menyimpan di dalam user model. Jadi user model itu nanti akan menyimpulkan, oh kebutuhan user itu ini loh, gitu ya. Sehingga sistem nanti akan merekomendasikan ini, ya seperti itu. Yang sesuai tentunya ya. Oke, jadi ada unsur yang namanya komponen yang dinamakan user model. Bentar, ini kok. Nah, hilang ya. Kalau saya coba gambarkan secara singkat ya, overview ini ya. Ada dua pendekatan bahwa kebutuhan pengguna itu dinyatakan secara eksplisit. Implisit ada yang secara eksplisit. Ada yang secara implisit dan secara eksplisit. Kalau implisit itu ada dua pendekatan di sini, kolaboratif dan content based. Ini memang secara implisit. Dan keduanya ini masuk di dalam recommender system yang non-conversational atau istilahnya adalah one shot recommendation. One shot ya artinya ya begitu user mengakses nanti langsung keluarkan rekomendasi. Nah, kemudian ada di sini di sisi lain itu knowledge base recommender system. Nah, di sini kebutuhan pengguna ini dinyatakan secara eksplisit. Tapi secara eksplisit pun bisa saja dia bersifat non-conversational, jadi one shot. Knowledge base pun juga bisa, artinya si user memberikan kebutuhannya, pernyataan kebutuhan, nanti sistem akan merekomendasikan, nah, seperti itu. Nah, itu one shot. Tapi ada lagi cabang di sini yang dia akan belajar tentang conversational recommender system di dalam knowledge base ya. Ini salah satu bentuk dari knowledge base. Jadi ada yang non-conversational, ada yang conversational. Dalam conversational, ini kebutuhan pengguna didapatkan secara eksplisit melalui percakapan. Seperti Psikokom tadi itu termasuk di dalam conversational. Ya, termasuk di dalam conversational recommender system. Jadi ini secara garis besar kaitan pernyataan kebutuhan secara implisit, eksplisit dan sampai lari ke conversionnya kurang N ya. Conversational recommender system.